Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin, waladin salih, aw ilmin yuntafa'u bih. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, serta pengurus, juga para satid, para hujaj, tokoh masyarakat, para alim ulama yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat lahir dan batin, dikuatkan iman oleh Allah hingga bisa melakukan amal soleh, bisa melaksanakan salat sunat tarawih malam yang ke-18. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir Ramadan, diberikan kelancaran, kemudahan, bisa melaksanakannya dengan baik. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ke-18 ini dalam kitab Durratun Nasihin, orang yang melaksanakan salat sunat tarawih, keutamaannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita, begitupun kepada kedua orang tua kita yang hidup ataupun yang sudah tidak ada. Jadi orang tua kita sama dapat pahala, Pak, kalau kita malam ini melaksanakan salat sunat tarawih. Malam yang ke-19 besok malam, keutamaannya orang yang melaksanakan salat sunat tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia di dalam surga dan diberikan derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi rupanya, Pak, tambah ke sono pahalanya tambah gede. Ya, cuman sayang seribu sayang, Ramadan ini tarawih nambah mendekati akhir Ramadan, bukan malah banyak tapi malah banyak kemajuan. Jamaahnya banyak maju, shopnya kosong. Tapi alhamdulillah muhajirin masih banyak ini, Pak. Ini masih lumayan, sekitar 300 ada kan? Ya, insya Allah ada 300 mah termasuk yang di rumah, Pak, dihitung. Allahu Akbar, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, ini 10 kedua di bulan Ramadan, berisikan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selesai Ramadan nanti kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Amin. Supaya kita bersih, karena yang namanya manusia ini tempatnya salah dan dosa, Pak. Makanya di bulan Ramadan ini ibaratnya pembersih dosa kita, karena Ramadan itu artinya pembakar dosa. Jadi yang namanya manusia tuh nggak ada yang nggak punya salah, yang nggak punya dosa. Mesti orang punya salah, punya dosa. Maka orang yang punya salah, punya dosa, mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha yang pertama adalah banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Minimal kata Nabi 70 sampai 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu istighfar yang pendek. Istighfar yang sedang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada istighfar yang panjang, sayyidul istighfar.
Maka orang yang beristighfar, Allah akan berikan jalan kemudahan dari kesulitan. Allah akan hibur di saat kesedihan. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya saya Pak, kalau giliran dompet saya kosong, ya istighfarnya saya banyakin Pak. Alhamdulillah saya putar tasbihnya ya sampai 2000. Alhamdulillah masuk tuh WA. Assalamualaikum Haji. Ya ada waktu nggak tanggal sekian? Kata saya insya Allah bisa, kata saya hadir. Ya namanya orang kan biasanya kalau enggak ya, kalau telepon ataupun WA biasanya ke Pak Ustadz mah ada perlu ya. Ya ternyata alhamdulillah suruh ceramah, walaupun saya mohon maaf setiap ceramah enggak pernah ngarepin, enggak, saya enggak belajar ikhlas ya, karena yang namanya amplop saya sobekin semua Pak, saya buang-buangin amplop ya, enggak demen amplop isinya saya masukin hadirin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan yang bagus istighfar itu? Di antaranya selesai sahur, menjelang waktu subuh itu bagus tuh istighfar. Dan setelah istighfar jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syarat yang kedua taubatan nasuha adalah menyesal. Menyesali dulu melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sholat yang ditinggal, kadang sholat cuman di akhir waktu udah mepet banget. Sholat asarnya udah 5:30, ya jam 5 lewat 55 menit asarnya, padahal maghribnya jam 6, kurang 5 menit lagi azan hadirin. Giliran sholat asar, habis sholat asar selesai azan maghrib. Giliran azan maghrib yang azan diomelin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, maghrib cepet banget. Ya, bukan maghribnya yang cepat, ideanya sholatnya terlambat di akhir waktu. Tapi di bulan Ramadan nih Pak, ada azan yang ditungguin dulu sama kita. Ya, azan maghrib. Ya, maghrib ditungguin hadirin. Padahal yang paling bagus, mohon maaf jangan sampai lupa nih Pak, menjelang buka puasa 5 menit berdoa dulu sama Allah. Rangkaiannya dibaca, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika minan nar 3 kali. Terus lagi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim 3 kali. Baru selesai itu kita minta sama Allah, minta supaya lancar rezekinya, ya kan, barokah umurnya, sehat badannya, turun THR-nya, bener Pak? Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, minta sama Allah biar barokah umurnya, barokah lingkungannya, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah di saat menjelang buka puasa. Jangan 5 menit mau buka puasa udah mantengin kolep aja. Dalam batin tunggu ya, sabar 3 menit lagi. Ya, mantengin kolep mulu hadirin. Ada yang ngublek kopi mulu hadirin. 5 menit ngublek kopi mulu hadirin. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyesal. Lalu yang ketiga, berjanji tidak ngulangin lagi. Jadi jangan taubatnya taubat tomat, kadang taubat kadang kumat. Jadi taubatnya benar-benar taubatan nasuha. Lalu yang keempat, syarat taubat adalah dia senantiasa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menghadap Allah. Istiqomah salatnya walaupun dalam kondisi apapun, senang susah, lapang sempit, punya duit nggak punya duit, dompet ada isinya ataupun kosong, tetap ibadah sama Allah. Saya pernah ketemu sama seseorang, ya saya tegur, Cek, kata saya kan, Pok, kenapa Pok nggak sholat? Lagi susah Ustaz, ya, lagi nggak punya beras, lagi nggak punya duit. Jadi giliran nggak punya duit, lagi susah, malah jauh dengan Allah, malah berhenti ibadah sama Allah. Justru di saat dia susah, semestinya deketin Allah. Bahkan orang yang baik dalam kondisi senang susah pun tetap istiqomah ibadah sama Allah, karena sesungguhnya Allah menguji
Orang yang demen sama Allah, ya orang yang cinta sama Allah, sampai di mana Allah menguji, sabarkah, syukurkah kepada Allah, ridhokah kepada Allah, tawakalkah kepada Allah. Maka di balik kesulitan itu, kalau dia istiqomah dalam kebaikan, akan ada jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lama perjalanan kita nih Pak, baru setengah perjalanan, kurang lebih ya antara 12 hari lagi kita nih kudu ditingkatin lagi ya, istiqomah. Saya salut ya rahimakumullah sama ibu-ibu ya, alhamdulillah ibu-ibu mah paling semangat sholat tarawih. Kadang-kala 6:30 orangnya nggak ada ya, makenahnya udah pada datang Pak ya, makenahnya udah pada nunggu. Hadirin, orangnya mah di rumah ya. Tuh saking semangatnya tuh Pak ibu-ibu ya. Saya belum pernah lihat ada barisan sop jamaah bapak-bapak ada kopiah gitu kan, nungguin, nggak ada hadirin. Yang ada ibu-ibu cakep banget ya. Makanya jangan kalah bapak sama ibu-ibu, semangat kita ya. Ini insyaallah Masjid Al-Muhajirin adalah merupakan ukuran seseorang akan diberikan banyak hidayah oleh Allah, banyak kemudahan oleh Allah. Dilihat kalau rumah Allah makmur, bisa dipastikan tempat itu akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahkan dalam kesolehan agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.